Artinya kalau ada ungkapan pemimpin itu tergantung dari rakyatnya, gitu ya. Artinya semakin kualitas rakyatnya bagus, pemimpinnya akan bagus gitu. Kira-kira begitu nggak? Menurut aku untuk to a certain extent ada benar ya, yang dimana pemimpin adalah cerminan mayoritas masyarakat mayoritas, ya. betul. Mungkin nggak masyarakat semua ya. Mayoritas saja. Mayoritas menurut aku iya, karena ya pemimpin kan nggak tiba-tiba datang dari luar angkasa juga ya. Betul, ya. Mereka kan tumbuh besar, diedukasi, diajarin, menginternalisasi norma-normanya di negara yang sama seperti kita gitu kan. Dan habis itu mereka juga dipilih gitu. Jadi ya menurut aku pemimpin to certain extent cerminan mayoritas masyarakatnya itu benar. Dan masyarakat itu adalah cerminan apa yang dilanggengkan pemimpinnya juga gitu. Jadi dua sisi ya, iya kan, yang saling berkaitan ya, feedback ya, ada proses ya itu ya. Saya pemimpin juga dia kan melanggengkan atau menginsentifkan beberapa hal di masyarakat gitu kan, yang ada yang secara intensional, ada yang secara nggak sengaja gitu. Jadi bisa itu cerminan kebalikannya juga. Jadi nggak cuman pemimpin tuh cerminan masyarakat, enggak, tapi masyarakat juga cerminan pemimpinnya juga menurut aku. Tapi ada pemimpin yang senang dengan masyarakatnya yang tidak kritis. To the point aja. Nah, kaitannya dengan ini kan selama ini kita diberi pemahaman ya, sosial media itu tidak support untuk critical thinking, ya, berpikir kritis ya salah satunya, karena kita selalu dikasih sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita yang tadi. Sosial media itu. Ya, maksudnya konsumsi informasinya sepihak, tidak ada malas untuk konfirmasi dengan pihak lain. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya agar tadi kan ternyata ada peluang nih untuk mereka masih bisa kok diajak baca buku. Artinya mereka itu masih bisa dong untuk meningkatkan daya kritis mereka lagi. Bisa, menurut aku justru kehausannya sangat tinggi ya. Mereka sangat haus sebenarnya gitu. Cuman banyak yang mungkin nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Artinya apakah anak muda ini sudah mulai sadar bahwa selama ini mereka termakan algoritma? Menurut aku iya. Menurut aku generasi sekarang tuh sangat-sangat aware ya sama algoritma, sama echo chamber yang tadi dibilang, sama ketika seseorang tuh lagi coba menggiring opini mereka, sama ketika sangat sensitif loh, mungkin karena mereka tuh tumbuh besar di sosial media ya, jadi emang udah paham gitu loh. Sekarang aja kayak kalau misalnya ngomongin spesifik Indonesia, tiba-tiba kolom komentarnya dipenuhin buzzer gitu, mereka bisa langsung gampang banget lah, oh ini mah buzzer gitu. Udah langsung tingkat langsung bisa sensitivitasnya identify mana yang buzzer, mana yang real ya. Atau mungkin kalau misalnya ngelihat ada content creator atau influencer yang mereka ngomong sesuatu yang nggak benar gitu ya, untuk demi iklan, untuk diiklan, sebenarnya dia bayar, terus dia ngomong itu, orang bisa tahu loh kayak, langsung ini kayaknya enggak deh gitu. Itunya sense-nya sangat sensitif gitu ya menurut aku. Nah jadi mereka soal echo chamber, algoritma, gimana kita tuh sebenarnya ya hal-hal itulah itu mereka menurut aku sangat aware. Sangat aware di situ. Mungkin nggak semua. Ya. Tapi semakin banyak yang aware ya. Saya tuh sering diingatkan juga ketika mungkin anak saya ya bilang itu AI Pak. Nah itu AI. Dia udah langsung ngerti itu AI. Iya. Gitu. Padahal kan kalau kita ini smooth banget kan, AI kan sekarang semakin nyata kan. Iya. Bahkan mereka itu terlalu sempurna untuk sebuah video yang beneran gitu. Jadi udah tahu dia AI ini AI gitu. Iya. Nah, itu sensitivitasnya sedetail itu ya. Menurut aku kalau soal hal-hal ini nih generasi sekarang ya kayak Gen Z apalagi Gen Alpha itu sangat kritikal. Mereka aja sampai sadar loh, waktu itu aku pernah lihat ada yang call out gitu ya. Bahwa sampai di TikTok tuh kan algoritma yang paling luar biasa ya. Iya betul. Sampai di TikTok tuh kalau misalnya kita bisa lihat konten yang sama, tapi ketika kita buka komennya yang paling atas itu tuh beda di setiap orang. Tipe komennya. Sampai itu tuh diatur algoritma TikTok. Iya, jadi misalnya ada konten soal matcha gitu atau soal padel lah, misalnya soal padel gitu ya. Misalnya aku adalah seseorang yang suka main padel. Abis itu Mas Pung misalnya seseorang yang mungkin nggak suka. Ketika buka komennya, yang komen pro itu tuh naik ke atas yang dipunya aku. Tapi kalau misalnya Mas Pung
yang kontra yang naik ke atas komennya itu. Jadi Mas Pung kira, oh ini konten ini di-hate nih. Tapi kalau dari sisi aku, enggak, ini konten ini di-support gitu. Oke. Komennya aja di TikTok tuh beda loh. Ada algoritma sendiri. Nah itu Gen Z apa segala tuh mereka tahu itu. Tahu ya. Mereka investigasiin itu gitu. Mbak Abi, biasanya kalau kita dalam menulis sebuah buku, tentu kita melakukan sebuah riset. Riset. Ya. Dari catatannya atau dari riset yang Mbak Abi lakukan, sejauh mana algoritma, kecepatan algoritma itu mempengaruhi daya berpikir anak muda? Jadi buku aku itu kan sebenarnya soal framework berpikir atau mental models yang aku dan sahabat aku pakai sehari-hari untuk bikin keputusan-keputusan sehari-hari. Jadi kita pakai dari emang beberapa, ada yang referensi yang kita baca, kita pelajarin, habis itu kita modifikasi sendiri, ada yang kita bikin sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam proses risetnya itu nggak ada sih soal algoritma tentang mempengaruhi itu yang dimana kita misalnya lihat dari sisi biologis ya atau apa, kita nggak ada riset ke sana untuk penulisan buku ini gitu. Tapi hanya berdasarkan pengalaman. Iya, Mbak karena Abi ini dan kan mental models itu kan sebenarnya ya framework berpikir dan logika itu sangat basic ya sebenarnya ya. Terus kita juga ajarin juga bias-bias kognitif dan sebagainya. Jadi ada lah riset-riset soal itu. Tapi secara spesifik algoritma yang mempengaruhi daya berpikir, kecepatan berpikir itu kita nggak ada di buku itu gitu. Tapi aku maksudnya di luar buku ini aku emang ada baca beberapa riset yang memang mengkonfirmasi yang tadi aku omongin itu, yang dimana algoritma itu bikin dunia kita lebih terpolarisasi ya, karena tadi echo chamber gitu, yang dimana kita ya udah kita percaya A, kita dikasihnya A terus gitu kan, dan semakin sulit untuk kita berinteraksi sama si orang yang percaya B gitu. Sedangkan si B benar-benar juga grouping ya. banget gitu, itu emang jadi semakin terpolarisasi lah gitu, apalagi sosial media itu kan dengan algoritmanya mereward seseorang yang semakin ekstrim gitu view-nya. Betul. Kalau orang yang di tengah-tengah, yang misalnya itu tuh nggak naik gitu biasa ya. Nggak dikasih tempat ya? Susah naik susah gitu. Naik susah diangkat secara algoritma ya? Iya gitu, jadi emang ada dampak itunya. Terus habis itu tentunya yang short form content bikin attention span jadi lebih itu. Dan ketika kita nggak terbiasa berpikir pelan-pelan, terstruktur, hati-hati, ya tentunya akan lebih gampang kegocek gitu lah. Kegoreng ya? Kegoreng, kegocek, Jadi, kegiring. ini berlawanan dengan konsepnya jurnalistik, cover both side. cover both side kayaknya agak kurang naik nih kalau. Nah, iya. Ya kan? Karena berada di karena tengah-tengah. karena Kayak, memang dipaksa milih A atau B. Benar, ya kan? misalnya contohnya Ya kan? RUU nih, kita bahas sebuah RUU. Pasti kan orang pengen nanya, ini RUU tolak apa dukung, ya kan? Itu doang. Padahal kan susah, nggak bisa Iya, gitu. betul. Kadang enggak, ada pasal yang bagus, ada pasal yang bermasalah. Jadi kita nggak bisa cuman tolak atau dukung nih. Kita butuh RUU ini, tapi kita perlu dorong supaya pasal A, B, C, D ini direvisi. Kan sebenarnya gitu kan. Betul. Tapi orang nggak suka itu kan. Mereka kayak, jadi tolak apa dukung gitu. Nah itu sosial media sangat-sangat nge-push-nya tuh yang sangat-sangat ekstrim gitu ya. Betul. Jadi konten-konten yang naik yang aku lihat itu kayak ya itu tolak RUU ini gitu kan, Ya, atau ya, kayak betul. RUU ini harus disahkan, nah yang gitu-gitu. Padahal sebenarnya kebanyakan hal tuh abu-abu gitu. Atau misalnya soal tokoh politik, orang kan nanya pasti, ini orang baik apa jahat? Saya dukung apa jangan saya dukung? Iya. Itu yang sangat dikotomis ya. Dikotomis. Ya, betul. Makanya dulu ingat nih kata awal-awal dulu pemerintahan yang dulu itu ada muncul namanya saya Pancasila. Anda bukan berarti. Anda bukan. Itu kan. Jadinya pembelahan itu sudah terjadi. Mungkin mempelajari ini juga kali ya waktu itu. Iya. Nah, tapi ini diperparah dengan algoritmanya TikTok ya. Yang dimana kalau kita scrolling TikTok kan orang tuh 1-2 detik pertama itu yang nentuin orang masih mau nonton atau dia scroll kan. Oke. Ya. Iya. Artinya dari 1 detik aja kita harus bisa ngehook penonton dulu nih.
Nah itu kan Waduh. artinya semakin orang makin ngeluarin kalimat-kalimat ekstrim di awal ya, atau Membuat visual. orang jadi penasaran, akhirnya Iya, bertahan lama. Gitu ya. Nah tapi menurut aku sih tetap ya konten yang Baik. nuans yang dari dua sisi, yang membahas Ya. Secara keabu-abuan dan secara lengkap itu tetap ada space ya. Seperti misalnya YouTube. Orang kalau misalnya udah ke YouTube, misalnya nonton ini nih, podcast itu, podcast. mereka emang pengen dengerin Dapat. sesuatu yang lama, yang Iya, secara iya, iya. komprehensif gitu. Jadi sebenarnya nggak 100% hilang juga. Cuman memang si algoritma ini, apalagi misalnya aku belum bahas Twitter. Twitter paling parah menurut aku. Twitter itu malah semenjak Elon Musk masuk. dia kan menginsentifkan bikin orang marah. Ya. Karena apa? Dikasih duit semakin engagementnya tinggi kan. Engagement tinggi. Paling gampang bikin engagement tinggi apa? Ketika Ya, orang marah. lagi gebukin kamu di Ya, ya, Twitter, ya, lagi ya, marah-marahin kamu. Makanya orang bikin kalimat-kalimat yang bikin orang marah aja gitu. Dia nggak peduli bener apa salah. Dan Ya. semakin ekstrim semakin orang marah. Gitu. Nah, jadi emang apa ya? Algoritma yang emang didesain ngeinsentifkan pandangan-pandangan ekstrim ini nih ada gitu. Tapi ada juga platform yang masih memperbolehkan yaitu nuans dan diskusi, dan audiensnya juga banyak yang masih mencari kok, yang masih berimbang itu konten-konten Jadi seperti kalau itu. gitu menurut Anda, ancaman yang terbesar saat ini dari literasi itu dari mana? Platform kah? Aktornya kah? Baik itu buzzer atau orang yang memancing kemarahan orang lain itu, atau malah pengguna yang selalu ya minim literasi sehingga jarang sekali untuk memverifikasi. Menurut aku udah pasti platform ya. Platform ya. Karena memang sengaja Karena mereka membentuk didesain itu, ya. sengaja ya. Dan mereka juga yang punya sumber dayanya sebenarnya gitu. Kalau pengguna kan kebanyakan ya kita mau Ikut-ikutan gimana aja ya. gitu ya. Iya, Karena iya. itu sebenarnya yang dibutuhkan itu ya kekuatan dari literasi si pengguna sebenarnya yang dibutuhkan. Iya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang tanggung jawab terbesar tuh sebenarnya di platform, karena mereka yang secara intensional mendesain itu kan. Tapi kenyataannya sekarang udah seperti ini. Iya. Jadi pengguna juga nggak bisa pasrah juga. Mereka harus bekerja ekstra untuk supaya meningkatkan literasi mau nggak mau. Kalau nggak kan bakal bahaya sekali gitu. Apalagi ya kayak aku bilang tadi, sosial media dan dunia nyata udah melebur banget ya. Udah orang yang nggak punya sosial media sekarang rada susah sih menurut aku. Untuk dikontak, untuk apa, kayak susah lah kalau kita nggak ikut partisipasi dalam platform-platform ini gitu. Saking udah terintegrasi banget kan. Jadinya ya mau nggak mau emang makanya aku sama temen aku salah satu alasan kita bikin buku ini, dan aku juga di luar buku ini dari What is Up Indonesia dan segala konten-konten aku kan nge-push critical thinking dan edukasi itu sendiri. Karena menurut aku ya nggak bisa nih kita hidup di zaman ini kalau kita pasrah-pasrah aja nggak mau ningkatin kemampuan berpikir kritis kita, karena kenyataannya teknologi semakin canggih, dunia semakin kompleks, AI sekarang ada gitu. Jadi ini kita nggak bisa pasrah juga sih. Iya, memang harus berbuat ya, apapun ya. Harus survive ya. Harus survive. Harus adapt. Iya, termasuk media mainstream. Media Iya. betul. Kalau kita nggak hadir di Pasti, sosial media, iya. apa jadinya itu, gitu kan? Iya. Artinya kan partner teman-teman yang punya kepedulian untuk meningkatkan critical thinking itu kan sebenarnya juga bagian dari misi kita juga sih sebenarnya. Ya, Iya. betul. Iya benar. Jadi kita itu harus dilatih untuk membuat keputusan yang lengkap gitu kan. Di tengah-tengah dominasi algoritma yang sangat singkat untuk berpikir tadi. Gitu. Iya, dan maksudnya juga meningkatkan kemampuan berpikir ya. Ya. Itu tuh kan kalau semakin banyak di sebuah negara, semakin banyak masyarakatnya yang kemampuan berpikirnya oke, kehidupan kita semakin oke gitu, secara kolektif juga. Kenapa? Itu. Karena kita semua akan nyoblos, ya Yes. kan, mau nggak mau. Terus nanti anak-anak ini juga akan tumbuh dewasa, jadi dokter, jadi guru, jadi orang tua, jadi pekerja apa segala. Yang gimana kalau misalnya tidak kompeten misalnya, gitu kan? Ini apa yang nge-prop up society itu kan orang-orangnya.
Ya. gitu. Dan sebuah negara atau sebuah society juga kita kualitasnya sampai mana kan tergantung masyarakatnya juga seperti apa. Jadi menurut aku soal edukasi berpikir kritis itu ada di best interest semua orang sih seharusnya. Artinya kalau ada ungkapan pemimpin itu tergantung dari rakyatnya, gitu ya. Artinya semakin kualitas rakyatnya bagus, pemimpinnya akan bagus gitu. Kira-kira begitu nggak? Menurut aku untuk to a certain extent ada bener ya, yang dimana pemimpin adalah cerminan Yes. mayoritas masyarakat ya. Mayoritas, betul. Iya. Kalau Mungkin itu nggak masyarakat Iya, semua iya, ya. iya. Mayoritas saja. Mayoritas menurut Iya. aku iya, karena ya pemimpin kan nggak tiba-tiba datang dari luar angkasa juga ya. Betul, ya. Mereka kan tumbuh besar, diedukasi, diajarin, menginternalisasi norma-normanya di negara yang sama seperti kita gitu kan. Dan habis itu mereka juga dipilih gitu. Jadi ya menurut aku pemimpin to certain extent cerminan mayoritas masyarakatnya itu benar, dan masyarakat itu adalah cerminan apa yang dilanggengkan pemimpinnya juga gitu. Jadi dua sisi ya, Iya kan, yang saling saling nge-feedback. berkaitan ya, feedback Iya, ya, ada proses ya itu ya. Saya pemimpin juga dia kan melanggengkan atau menginsentifkan beberapa hal di masyarakat gitu kan, yang ada yang secara intensional, ada yang secara nggak sengaja gitu. Oke. Jadi bisa itu cerminan kebalikannya juga. Jadi nggak cuman pemimpin tuh cerminan masyarakat, enggak, tapi masyarakat juga cerminan pemimpinnya juga menurut aku. Tapi ada pemimpin yang senang dengan masyarakatnya yang tidak